Oke, sekarang kita akan membahas mengenai zat kondensat. Jadi kita tinjau perumusan logaritma dari fungsi partisip besar kuantum gitu ya. Jadi ln z besar kuantum sama dengan jumlahan dari minus 1 pangkat n plus 1 ke si pangkat n plus 1 z pangkat n per n q n beta. Di mana q n betanya itu adalah jumlahan dari j e pangkat minus n beta epsilon j. Di mana epsilon j itu adalah ya energi pada setiap keadaan individu gitu ya. Jadi jumlahan J itu adalah jumlahan pada setiap keadaan individu, bukan jumlahan terhadap tingkat energi gitu ya, bukan tingkat kelompok energi atau kelompok keadaan. Nah, sekarang kita pisahkan komponen yang berada pada keadaan dasar dan keadaan eksitasi. Jadi Q-nya itu adalah G0 plus QE N beta. G0 itu apa? G0 itu adalah jumlah dari degenerasi keadaan dasar. Kita tahu bahwa jumlahan J ini adalah jumlahan setiap keadaan individu. Jadi misalkan terdapat sebanyak G0 keadaan dasar, G0 tingkat degenerasi keadaan dasar, di mana energi pada keadaan dasar itu 0 gitu ya. Jadi ya ini E pangkat minus N beta 0. Jadi kita hanya menyisakan G0 aja karena E pangkat minus beta 0 itu sama dengan 1. Di G0 kontribusi keadaan dasar dan QE itu adalah kontribusi dari keadaan eksitasi. Nilai rata-rata sistem dalam assembly itu adalah N rata-rata sama dengan minus 1 pangkat N plus 1 ke si pangkat N plus 1 Z pangkat N Q N beta. Dimana ini menjadi jumlahan dari minus 1 pangkat N plus 1 ke si pangkat N plus 1 Z pangkat N G0 plus QE N beta. Nah, kemudian karena G0 itu konstan gitu ya, jumlah degenerasi itu kan selalu konstan. Jadi kita bisa keluarkan dari jumlahan. Dan kemudian jumlahan ini kita pisahkan menjadi suku untuk G0 dan untuk yang keadaan eksitasi. Nah, kita tahu di sebelumnya bahwa jumlahan ini tidak lain adalah ya ke si Z per 1 plus ke si Z gitu ya. Jadi karena ini memiliki ke si dan ini memiliki ke si, dan nilai dari ke si itu adalah plus minus 1, sehingga kita bisa dapatkan ke si kuadrat itu sama dengan 1. Sehingga jumlah partikel atau jumlah sistem rata-rata dalam assembly itu adalah G0Z per 1 plus ke si Z ditambah jumlahan dari minus 1 pangkat N plus 1 si pangkat N plus 1 Z pangkat N QE N beta. Nah, sekarang kita tinjau untuk sistem boson, di mana untuk sistem boson ke-nya itu adalah minus 1. Dengan demikian, jumlah sistem boson rata-rata dalam assembly itu adalah N rata-rata sama dengan G0Z per 1 minus Z ditambah jumlahan dari minus 1 pangkat N plus 1 minus 1 pangkat N plus 1 Z pangkat N QE N beta, di mana ini Q minus 1 pangkat N plus 1 dikalikan minus 1 pangkat N plus 1 itu sama dengan 1. Nah, sehingga kita bisa dapatkan bentuk seperti ini. Nah, jumlah sistem boson yang berada pada keadaan dasar, berarti untuk suku pertama ini aja ya, berarti N dasar untuk boson itu adalah G0Z per 1 minus Z. Sekarang kita tinjau misalkan pada suhu rendah, yaitu di bawah suhu tertentu yang disebut sebagai suhu kritis. Nah, nilai potensialnya di bawah suhu kritis itu akan sama dengan 0. Dengan demikian, kita tahu bahwa potensial kimia itu berbanding dengan maksud saya fugasitas itu sama dengan E pangkat potensial kimia dibagi KT gitu ya. Kalau misalkan potensial kimianya itu sama dengan 0, maka Z-nya itu kan sama dengan 1 gitu ya, mendekati 1. Nah, dengan demikian N keadaan dasar untuk sistem boson itu tak hingga gitu ya, karena itu nanti seper 0. Nah, dengan demikian pada suhu di bawah suhu kritis banyak sistem boson yang akan menempati keadaan dasar. Kondisi ini disebut sebagai kondensat Bose-Einstein. Nah, sekarang kita tinjau untuk sistem fermion, di mana ke-nya itu bernilai plus 1, sehingga rata-rata jumlah fermion dalam assembly itu adalah N rata-rata sama dengan G0Z per 1 plus Z ditambah dengan jumlahan dari N sama dengan 1 sampai hingga
minus 1 pangkat n plus 1, 1 pangkat n plus 1, z pangkat n, QE, n beta. Tidak lain adalah seperti ini. Nah, jadi kita bisa dapatkan jumlah sistem pada keadaan dasar untuk assembly fermion itu adalah n. Dasar fermion sama dengan general z per 1 plus z. Terlihat bahwa pembilang memiliki suku z dan penyebut memiliki suku 1 per z. Karena z itu pasti kurang dari 1 plus z, maka ini dibagi ini, pembilangnya z dibagi 1 per z itu pasti kurang dari 1. Dengan demikian, jumlah sistem pada keadaan dasar untuk assembly fermion itu pasti kurang dari jumlah degenerasi keadaan dasarnya, berapapun nilai z-nya. Ya, karena nilai z itu kan nggak mungkin negatif, ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa jumlah fermion pada keadaan dasar itu selalu kurang dari degenerasi keadaan dasar. Artinya, jumlah fermion pada keadaan dasar itu selalu terbatas. Nah, ini masuk akal karena kita tahu bahwa sistem fermion itu harus memenuhi prinsip larangan Pauli. Dengan demikian, keadaan dasar itu hanya boleh kosong atau diisi satu partikel saja. Jadi nggak boleh N0F-nya itu lebih besar daripada G0, itu nggak boleh. Jadi ya pasti kurang lah, atau setidaknya sama. Nah, dengan demikian, sistem fermion itu tidak akan pernah menunjukkan keadaan kondensat Fermi-Dirac karena kondensat itu dicapai ketika semua sistemnya itu berada pada keadaan dasar. Nah, sedangkan fermion itu dilarang semua sistemnya berada pada keadaan dasar. Gitu.